الاغتسال المسنونة، وهي كثيرة منها غسل الجمعة وهو أفضلها لأنه قيل بوجوبه، ويدخل وقته بطلوع الفجر ويخرج وقته باليأس من حضور الجمعة، ويسن لمن يريد أن يحضر الجمعة، والأفضل تأخيره عند إرادة الخروج للصلاة. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Menyambungi pengajian kita kitab fikih Taqriratus Sadidah sampai kepada mandi sunnat. Wahia katsiratun minha, mandi yang sunnat itu jumlahnya banyak. Di antara mandi yang sunnat itu yang pertama adalah mandi Jumat, yakni mandi di hari Jumat. Nah, ini adalah mandi yang paling utama. Jadi sekian banyak mandi sunnat itu yang paling afdal, paling utama, derajat kesunnahannya itu adalah mandi di hari Jumat. Sampai kada mandi hari Jumat tuh, nah, itu paling utama daripada nang sunnah mandi, yaitu di hari Jumat. Apalagi mandi wajib baginnya ya. Ada kaul lalu tuh lah. Nah, karena ada yang berpendapat bahwasanya mandi hari Jumat itu hukumnya wajib. Nah, waqila, ada yang memadahkan li'annahu qila biwujubihi. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya mandi Jumat hukumnya wajib. Ada yang berpendapat demikian. Nah, apabila waktu mandi sunat Jumat itu mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai waktu yang tidak memungkinkan untuk menghadiri salat Jumat. Jadi mulai sebelum subuh tuh fajar shadiq, ya, kalau fajar shadiq dini hari lah modelnya tah. Nah, belum subuh fajar shadiq itu mulai sunnahnya sampai parak benar lawan Jumat. Nah, sampai waktunya itu habis ketika tidak mungkin lagi untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, mandi ini disunnahkan bagi orang laki-laki yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini paling sunnah benar, sangat dianjurkan bagi orang yang hendak menghadiri sholat Jumat, khususnya laki-laki nang wajib Jumat. Nah, jangan sampai kada mandi sunnat Jumat. Dan yang paling utama, paling afdal melaksanakan mandi Jumat itu ketika kita hendak berangkat untuk menunaikan sholat fardu Jumat. Nah, jadi sebelum kita berangkat sholat Jumat, mandi dahulu. Nah, itu waktunya yang paling afdal di antara waktu-waktu yang mulai fajar shadiq tadi. Nah, kemudian yang kedua sunnat mandi yaitu ghuslul idain, wa yadkhulu waqtuhu min muntasafil lail wa yakhruju waqtuhu bi ghurubish syamsi, wa yusannul ghuslu lil yaumi la liman yuridu hudul as-salati faqat, wa yusannu walau min haidin wa ghairi mumayyizin. Yang kedua sunat mandi yaitu 2 hari raya, yakni hari Idul Fitri dan Idul Adha. Waktunya mulai setelah tengah malam. Ini lebih mundur lagi waktunya daripada Jumat tadi lah. Jumat tadi mulai fajar shadiq. Nah, kalau hari raya ini habis tengah malam sudah masuk waktu kesunahan hari raya.
sampai terbenam matahari. Nah, ini panjang benar waktunya, sampai terbenam matahari maghrib. Jadi kalau orang mandi hari raya tuh maghrib, dia sebelum maghrib terbenam matahari itu masih dapat pahala mandi sunat di hari raya. Beberapa kali ada beberapa kali diniatakan mandi, maka dia mendapatkan pahala sunat mandi di hari raya. Begitu juga Jumat tadilah. Nah, walau kita beberapa kali mandi, berniat pulang mandi Jumat, maka dia mendapatkan pahala sunat. Itu minimal sekali aja tadilah. Mandinya minimal. Nah, lamun beberapa kali bagus lagi. Udah kayak berwudu juga telah. Dan kesunahan mandi hari raya ini disunnahkannya bukan hanya bagi orang yang hendak melakukan sholat id saja. Nah, bahkan kesunahannya ini disunnahkan bagi siapapun, termasuk bini-bini wanita yang sedang haid. Nah, kalau pang kada hendak mandi aja, hendak haid juga aja. Sumbahyang kada juga ke masjid, kada juga ke tanah lapangan, ke lapangan orang sumbahyang id kada juga. Kalau usah mandi lah. Nah, tetap disunatakan mandi bagi orang nang haid. Ini hari raya adalah mandi bertahan, jangan kada mandi. Walaupun tidak mengangkat hadas apa ngarannya tuh, hadas besarnya tadi nang haid tadi. Artinya tetap sunat hukumnya mandi hari raya. Dan juga kanak-kanak sampai nang belum mumayyid sekalipun. Jadi kanak-kanak nah halus mandiin ya kan mandi hari raya dapat pahala. Kemudian yang ketiga sunat mandi ghuslu ghasilil mayyit. Nah, sunat mandi bagi orang yang telah memandikan mayat. Buban pamandian ialah nah berapa ikong jana memandii dan orang yang hadir nang manggani apa ngaran menyimburakan, membawakan banyu dan lain sebagainya, nang ikut andil di dalam memandi orang mati. Sunat hukumnya mandi setelah itu. Nah, lamunnya kada mandi ujar orang bahari, apa ujar orang bahari lah kapidaraan kah? Pada paham jual arti kapidaraan tu. Nah, yang tapi lawas je meti aku pina kapidaraan. Nah, patulah arti kapidaraan tu kada tahu aja tu orang bahari. Nah, jadi sunat mandi bagi orang nang memandii mayit. Meskipun mayit orang kafir, dimandi juga lah mayit orang kafir itulah. Cuman memandiinya mungkin tidak seperti memandii mayat orang muslim. Nah, sekedar dibersihkan itu dijulung apa ngarannya itu ke apa ngarannya keluarganya. Dan yang memandikan dalam keadaan haid atau nifas. Nah, jadi pemandiannya karena ngalih, apalagi pemandian babinian tuha-tuha orangnya. Atau misalnya nang belum tuha, artinya nang memandiinya tuh haid atau nifas, bini-bini nang memandi ini, maka sunat juga sidin tadi mandi pulang, mandi setelah memandikan mayit. Itu sunat hukumnya. Kemudian sunat mandi lagi ghuslul istisqa. Sunat mandi salat istisqa. Nah, ketika hendak melaksanakan salat istisqa, minta hujan, itu sunat mandi. Apabila salat sendiri, waktu pelaksanaan mandi adalah ketika hendak melaksanakan salat. Nah, kalau kita sembahyang istisqa sendirian, boleh aja istisqa sorangan. Nah, munfarid, nang bagusnya tuh berjamaah bang lah, di masjid atau di tanah lapang, undang orang banyak, puasa pulang sebelumnya. Nah, membawa pulang nang tuha-tuha ya, kalau supaya maras nih Allah Ta'ala. Bahkan
disunatkan pulang membawa binatang-binatang ternak nang pina kurus-kurus, bawa cuma jauh-jauh aja pang, jangan memarkir di para orang sembahyangan kau pina dikelilinginya gini tawaf sambil beheranya harota. Nah itu bahari yang lu unta kuda dibawa nang kurus kambing segala macam, supaya kisahnya nih memancing rahmat Allah Ta'ala, memancing kasih sayang Allah Ta'ala supaya segera menurunkan hujan. Kalau ini kada perlu lagi membawa itu ya, kalau kada ada. Nah, jadi di kampung-kampung ada kambing, sapi segala macam. Nah, jadi orangnya aja apabila hendak melaksanakan istisqa sunat dulu mandi. Nah, kalau sembahyangnya sendirian, waktu pelaksanaan mandi adalah ketika hendak melaksanakan sholat, dan apabila sholatnya berjamaah, waktunya mulai berkumpulnya jamaah sampai pelaksanaan sholat. Nah, kemudian yang sunat mandi lagi adalah ghuslu khusufil qamar wa kusufis syams, yaitu mandi ketika hendak melaksanakan sembahyang gerhana matahari dan sembahyang gerhana bulan. Waktunya mulai awal perubahan keduanya sampai pelaksanaan sholat gerhana. Jadi kalau matahari pina berubah, sudah bulan pina berubah, nah situ sunat mandi. Nah, jadi sebelumnya tuh mandi, nah kemudian dilaksanakanlah sholat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Kemudian yang sunat mandi lagi ghuslul kafiri iza aslama. Sunnat mandi bagi orang kafir, bagi muallaf yang baru masuk Islam. Jadi muallaf orang kafir non muslim nang masuk Islam, sunnat hukumnya mandi. Mun kada bisa mandi pang dia mandi. Nah, bisa aja kalau mandi seorang. Nah, berniat mandi, ya, mandi apa ngarannya itu niat memulai hidup baru itu aja, memulai suasana baru, artinya di dalam keadaan fitratil Islam, dalam keadaan kesucian Islam. Nah, jadi karena Islam itu suci, maka diajarkanlah mandi supaya bersih lahir dan batinnya. Nah, orang kafir masuk Islam sunat mandi. Nah, kalau berkhitan bang, nah terserahnya aja itu. Apabila waktunya khitan itu kan bukan sunat lagi, wajib hukumnya. Nah, wajib hukumnya. Ngalih aja sudah ganal berkhitan. Nah, nyaman aja wah ini. Ya kalau nah canggih aja kada kayak bahari bang lah, bahari luar biasa. Warasnya aja lawas benar. Wah ini nyaman. Mbah tuntung disunat karena kan kau buka, kau main bola sudah. Hibatan kecanggihan wah ini. Nah, mandi ini hukumnya sunnah jika ia tidak junub saat masih kafir. Lamun inya di dalam kekafirannya kada junub, itu mandinya mandi sunat. Siapa tahu. Nah, kalau inya sudah dewasa, kemungkinan besar inya di dalam kafirnya itu ada junub. Apalagi sudah bisi anak bisi bini makinnya itu ada bertahan lagi, itu pasti junub sudah. Nah, jika tidak demikian maka wajib mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, jadi kalau orangnya itu sudah dewasa, orang kafir non muslim masuk Islam, kalaunya kada junub sunat hukumnya mandi. Tapi kalau orang itu sudah junub, maka wajib hukumnya mandi karena menghilangkan hadas besarnya tadi. Kemudian mandi sunat lagi al-ghuslu liifaqatil majnun wal mughma alaih. Nah, sunat mandi bagi orang nang baru sembuh dari gila. Orang nang baru sembuh dari gila, stres, baik nang separuh atau seperempat atau 100%, macam-macam. Kalau ada nang seperempat gilanya,
kurangnya itu seperempat aja. Nah, ini banyak, kurang setengah, ada yang 80%, ada yang 100%. Ada yang pura-pura, ini pinando di duit. Kamu membedakan 150 segala macam itu pura-pura aja nih tak. Jadi orang yang sembuh daripada gila sunat mandi wal mughma alaih dan pulang atau sadar dari pingsan. Nah, orang yang pingsan tuh hakikatnya kayak itu juga hilang akal juga sebenarnya, pingsan. Nah, jadi kalau orang gila sunat mandi, begitu juga orang yang baru sadar dari pingsan. Tapantok tawing kan umpamanya, nah kada sadar. Nah, begitu sadar berdarahan dahi bincul, nah sunat mandi. Nah, hal ini kenapa? Karena ungkapan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, liqaulil Imam Asy-Syafi'i qalla man junna illa wa anzala, qalla man junna illa wa anzala. Ujar Imam Syafi'i, sedikit sekali orang gila yang tidak mengeluarkan sperma. Nah, jadi kalau orang gila tadi keluar sperma berarti junub. Itu bukan sunat lagi, bahkan wajib mandinya. Bisalah pian memeriksa lah orang gila tadi. Tapi kan ngalihai ya kalau lah ngaran di dalam kegilaannya tuh, di dalam minyak ada sadar tuh mungkin kemungkinan besar. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, ujar sidin qalla man junna illa wa anzala, sedikit sekali orang nang gila itu melainkan inya keluar mani, keluar sperma junub. Nah, jadi orang gila itu kebanyakannya menurut pendapat Imam Syafi'i itu junub. Jadi sedikit sekali nang kada. Nah, jadi kalau orang sembuh, nah paling kada benar hukumnya sunat mandi. Lamun tidak wajib sebagaimana orang kafir tadi juga. Kemudian yang sunat mandi lagi al-ghuslu lil hijamah wa hiya ikhrajud dam. Sunat mandi setelah selesai bahijamah. Bahijamah itu apa aja kita mengeluarkan darah. Bacantok, apa bahasa kita apa? Besungo. Nah, orang Banjar menyebut besungo. Apalagi selain besungo, bebekam. Nah, jadi kalau kita bebekam, sunat setelah itu mandi. Nah, hukumnya sunat. Jadi bekamnya masuk sunnah ya kalau termasuk daripada pengarangnya itu mulai zaman Nabi, zaman sahabat, bekam itu memang salah satu daripada tibbun nabawi, pengobatan Nabi SAW, jadi menghilangkan darah kotor. Nah, jadi setelah itu, setelah bahijam, bebekam tadi sunat mandi. Jadi bahijamnya sunnah, mandinya pun juga sunnah bapahala, karena niatakan sunnah Nabi SAW. Kemudian al-ghuslu lidukhulil masjid, sunat mandi ketika masuk masjid. Nah, tapi sudah mandi bertahan di rumah lah. Nah, sudah mandi, cuman jangan juga setiap masuk masjid mandi ya Allah. Nah, artinya sudah mandi di rumah, jangan mandi di masjid. Sari kaum buang-buang banyu jeng ini aja. Nah, kemudian sunat mandi lagi ghuslu kulli lailatin min layali Ramadan. Nah, mandi setiap malam di bulan Ramadan. Nah, kulli lailatin, jadi kulli lailatin setiap malam daripada malam-malam Ramadan. Wa yadkhulu minal maghrib, jadi masuk waktunya itu maghrib. Jadi saban maghrib, atau setelah maghrib atau setelah isya, itu sunnah terus setiap malam di malam-malam Ramadan.
Jadi kalau kita mandinya mulai maghrib sampai malam-malam Ramadan itu seluruhnya itu sunnah hukumnya, berpahala. Niatakan niat sunnah. Nah, kenapa? Supaya kita beribadah di malam-malam Ramadan itu semangat. Tarawihnya semangat, baca Quran tadarusnya semangat. Kenapa? Sudah fresh, sudah segar mandi tadi. Nah, makanya disunatkan mandi saban malam di bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan. Wa yadkhulu minal maghrib likay yanshata lil qiyam. Nah, ya, supaya beribadah malam itu di malam-malam Ramadan itu semangat. Nah, kemudian lagi aghsalul haji wal umrah, mandi orang yang mengerjakan haji dan umrah. Jadi banyak kalau mandi orang berhaji dan umrah itu ada mandi ketika ihram, memasuki Makkah sunat mandi, wukuf di Arafah sunat mandi, tawaf sunat juga mandi, melempar jumrah sunat juga. Jadi menurut pendapat yang kuat mu'tamad tidak sunat melakukan mandi ketika mabit di Muzdalifah. Jadi nang mu'tamad tidak disunatkan ketika mabit di Muzdalifah kada sunat. Sebab terlalu dekat waktunya dengan mandi wukuf di Arafah. Kemudian lagi al-ghuslu lidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnat mandi memasuki kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kota Madinah. Itu Madinatun Nabi, kota Nabi. Jadi hendak masuk ke kota Sidin aja, jadi batas kota itu di manalah Madinah. Nah, mandi sudah hendak masuk ke Madinah. Kenapa? Nang dihadapi ini siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian lagi al-ghuslu li huduri ayyi mujma'in khairiyyin lil muslimin. Mandi untuk menghadiri perkumpulan-perkumpulan yang baik di kalangan kaum muslimin, sunnat hukumnya. Jadi kalau kita hendak menghadiri majlis-majlis perkumpulan-perkumpulan yang baik-baik di kalangan kaum muslimin, kita sunnat mandi. Hendak tulak sarwan, pangantinan pamanya, itu perkumpulan yang baik juga kalau lah, asal kada ada mungkar di situ. Hendak hadir maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, karena di situ perkumpulan nang baik, perkumpulan nang istimewa. Hendak hadir di majelis zikir, orang apa ngarannya tuh, tahlilan, yasinan dan lain sebagainya. Pokoknya majelis-majelis yang baik yang diadakan oleh kaum muslimin sunnat mandi supaya harum, supaya nang higa-higa kita nih nyaman ya kalau mencium mandi, dan apalagi babinya harum pulang bagiannya. Nah, itu semuanya sunat nang sangat dianjurkan di dalam agama, dan apabila kita mengerjakan yang demikian itu maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Kemudian kita bertahlil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal